Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, panutan dalam kebenaran tertingginya adalah yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, yang gelar beliau adalah Ahlus Sunnah, pemilik sunnah. Kemudian panutan selepas beliau yang tertinggi adalah sahabat yang dikenal dengan julukan Al-Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam yang pasti benar adalah Islam yang mengikut Rasulullah melalui para sahabat. Sahabat-sahabat ini, para hadirin wal hadirat, terbagi tingkatan-tingkatan. Tingkatan tertingginya adalah sahabat-sahabat Badar. Selepas sahabat Badar adalah sahabat Uhud. Maka kita akan ziarah ke Uhud, mengenang jasa-jasa beliau, kirim doa kepada beliau-beliau, dan bertabarruk, minta beliau doa-doakan kita, mendoakan kita supaya kita bisa mengikuti jejak-jejak beliau. Di Uhud itu, di pagar yang di dalam itu ada 70-an sahabat, kurang lebihnya, yang terkuburkan di situ. Yang di tengah itu Sayyidina Hamzah, Sayyidina Mus'ab bin Umair, yang mana beliau dinamakan dengan syuhada Uhud, orang-orang yang wafat dalam pertempuran Uhud. Dalam agama ada istilah mati syahid, termasuk mati yang tertinggi derajatnya. Jadi antara orang itu tandanya dia wafat syahid, dia ini walaupun wafat adalah hakikatnya masih hidup. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabili amwata bal ahya. Sungguh kamu jangan mengira orang-orang yang dibunuh fi sabilillah itu orang-orang mati, tapi mereka adalah orang-orang hidup. Maka ada kejadian ajaib di area syuhada Uhud ini. Pernah terjadi banjir beberapa kali, termasuk dalam beberapa puluh tahun yang lalu. Selalu saja syuhada Uhud sebagian tampak dan masih utuh jasadnya, bahkan darahnya pun masih menetes segar. Ini diantara ciri khas orang Islam yang wafat syahid. Dia ini adalah utuh jasadnya, karena dia ini hidup hakikatnya. Sekarang pertanyaannya, apakah derajat syahid itu tertinggi melebihi orang-orang yang jasadnya tidak utuh? Tidak selalu begitu. Orang yang punya derajat syahid itu punya derajat tinggi. Bisa terjadi orang-orang jasadnya tidak utuh, hancur menjadi tanah, tetapi dia ini di sisi Allah derajatnya di atas syahid. Seperti umpamanya seorang ulama yang amalkan ilmunya, kalau dia wafat, disepakati derajatnya lebih tinggi dari syahid yang tidak ulama. Maka kadang-kadang kita ini perlu tahu begini supaya tidak seudon. Ini kiai di kampung saya, imam di kampung saya, orang alim di daerah saya wafat kok jadi tanah, nih berarti derajatnya rendah. Tidak. Kalau punya derajat syahid, tandanya tidak busuk. Tetapi yang busuk dan menjadi tanah bisa saja derajatnya di atasnya para syuhada. Nanti di surga, para hadirin, banyak hal-hal yang asalnya itu ada di dunia ini, kemudian dimasukkan surga sana. Banyak banget. Di antara yang masyhur siapa? Ya diri kita ini, para manusia. Wah, nggak tahu berapa banyak, apalagi umat Muhammad, 2/3 surga itu akan diisi minimalnya oleh umat Muhammad. Jadi asalnya di dunia, pindah ke surga. Begitu pula ada sebagian hewan-hewan yang asalnya di dunia ini, nanti oleh Allah dimasukkan surga. Di antaranya yang masyhur, untanya Nabi Nuh, untanya Nabi Saleh. Di antaranya anjingnya Ashabul Kahfi.
Kemudian ada juga benda-benda yang nanti akan masuk ke kuburan, masuk ke surga. Di antaranya Gunung Uhud. Nanti kalau kita ke Gunung Uhud, rasakan ini akan kita lihat nanti kalau kita ke surga. Semoga karena kita melihat Gunung Uhud, akhirnya bisa juga diizinkan selepas wafat kita melihat lagi Gunung Uhud di surga sana. Lah kenapa Gunung Uhud kok bisa masuk surga? Kata sebagian ulama, karena Nabi bersabda, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhudnya adalah gunung yang cinta pada kami, Nabi dan para sahabat, dan kami pun cinta kepadanya. Gunung cinta kepada Rasulullah dan sahabatnya, akhirnya diikutkan masuk surga bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Maka bagaimana kita ngambil tauladan dari Gunung Uhud? Kalau batu sebab cintanya kepada Sayyidul Anbiya dan para sahabat akhirnya dikumpulkan di surga bersama beliau-beliau, masa saya tidak ngambil pelajaran dari ini? Tentu orang iman jauh